Baik, selamat malam semuanya. Baru 4 orang yang hadir ya. Suara saya udah kedengaran jelas belum? Kurang keras atau sudah pas? Kurang. Kok bisa lah? Kan materinya juga beda. Cuman 4 biji. Emangnya buah 4 biji? 4 ekor ini mah. Cuma ada 4 ekor. Kelas 3 katanya sama pelajarannya. Masa sih? Emangnya ngajar IPA di kelas 3 siapa? Nah, ini udah ada 5 ekor nih. Yang buah Banjerina. Ya, selamat malam. Ya ajakin dong teman-teman yang lain. Di grup perasaan banyak ini. Tuh Mbak Angelina protes nggak mau dipanggil ekor. Dia nggak tahu aja tadi dipanggilnya apaan sebenarnya. Dah, kita mulai dengan ngobrol-ngobrol aja. Ya. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol. Sinyalnya kacau. Siapa yang sinyalnya kacau? Ya, itu mah Mbak Monica sendirian yang hilang. Mbak Diajeng dengar saya nggak? Mbak Diajeng. Mbak Diajeng dengar saya nggak? Mbak Diajeng. Mbak Mehua dengar. Mbak Diajeng dengar gak? Bariani Arum denger gak? Banjarina denger gak? Nah udah naik genteng dulu. Mbak Monica naik genteng dulu. Liatin itunya, apa namanya, sinyalnya hijau apa merah? Oke, kita kita mulai dulu dengan ngobrol-ngobrol ya hari ini ya.
ngobrol aja ya. Mau nggak ngobrol? Duit juga saya mau. Nah, gitu. Kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan sinyalnya jelek, inisiatif offline dulu, udah gitu online lagi, ya. Baik, kita ngobrol tentang sistem peredaran darah, ya. Jadi topiknya sistem peredaran darah. Nah, metode ngobrolnya saya nanya, teman-teman jawab. Kan kalau ngobrol mesti tanya jawab kan. Nah, saya nanya, teman-teman jawab. Setuju ya? Nggak usah gemeteran, orang nggak dinilai. Oke, darah. Kan sistem peredaran darah nih. Darah ya. Fungsi darah itu ngapain? Kan si darah muter-muter tuh katanya di tubuh manusia. Nah, itu ngapain kerjanya muter-muter? Transportasi utama pada tubuh manusia. Oke. Nah, ngapain tuh transportasinya tuh? Siapa yang kalau bis MRT di Taipei kan sistem transportasi di Taipei. Yang dipindahin tuh apa? Yang dipindahin orang. Si orang diangkut dari TMS ke Xintian, TMS ke Tamsui gitu kan. Kalau high speed rail dari Taipei ke Kaohsiung misalkan. Nah, kalau darah ini yang diangkut apa nih? Ya, saripati makanan dan oksigen. Nah, cara transportasinya itu yang dijawab Mbak Meihua. Jantung ya. Jadi darah ini bisa jalan-jalan ke seluruh tubuh karena dipompa oleh jantung. Nah, si darah ini punya berapa komponen? Si darah ini punya dua komponen utama. Komponennya apa aja tuh? Komponen cair dan komponen padat. Nah, ini si Badi Ajeng sama Bariani Arum sepi banget nih. Dah, komponen cair dulu. Apa itu komponen cair? Nama lain dari komponen cair apa tuh? Wah, keren. Plasma darah. Nah, si plasma darah ini terdiri dari berapa persen apa, berapa persen apa, berapa persen apa? Ada 3 komponen nih. Wih, keren. 90% air. Kemudian 8% protein. Oke. Wah, ini mah ujiannya 100 nih berlima nih. persen air, 8% protein, yang 2% ion. Oke. Berikutnya. Nah, yang berikutnya saya mau minum dulu. Tunggu sebentar ya.
Malam. Tadi saya minum dulu. Dengar gak nih Mbak Dianjang nih? Mbak Dianjang udah bisa denger gak? Dengar. Oke, berarti tadi nggak dengar gara-gara saya belum minum. Baik, kita teruskan. Komponen cair ya. Nah, si komponen cair ini fungsinya apa? Fungsi dari komponen cair. Nah, itu artinya Pak Diajang sinyalnya jelek. Mengangkut dan mengedarkan sari makanan. Oke, protein, mineral, hormon. Oke. Sekarang pindah ke komponen yang satunya lagi, yaitu ini Mbak Monica belum selesai ngetik apa nih. Oke. Komponen yang satunya lagi komponen padat ya. Nah, komponen padat ini ada 3. Apa aja coba? Mbak Diajang, apa aja nih komponen padat? Mbak Diajang, Mbak Siti Khoiriah. Satu, eritrosit atau sel darah merah. Yang kedua, leukosit atau sel darah putih. Yang ketiga, trombosit. Oh, Mbak Diajang sekali jawab langsung 3 sekaligus. Oke. Dari tiga komponen ini ya, dari 3 komponen ini, eritrosit, leukosit, dan trombosit, mana yang jumlahnya paling banyak? Yang jumlahnya paling banyak. Nah, kata Mbak Meihua, eritrosit. Yang lain, sel darah merah sama. Mbak Diajeng kabur. Sip. Benar, eritrosit ya. Nah, kemudian manakah yang tidak dari 3 komponen ini ya, dari eritrosit, trombosit, dan leukosit, manakah yang tidak memiliki inti sel? Eritrosit aja.
Leukosit punya nggak inti sel? Halo, siapa yang nggak dengar? Leukosit dan eritrosit dan trombosit yang nggak punya inti sel. Yang punya inti sel leukosit, sel darah putih saja. Oke, ini sinyalnya kok aneh banget ya. Yang lain dengar gak? Dengar ya? Sip. Enggak, itu kok Pak tumben malam ini si Mbak Monica terus siapa Mbak Diajeng. Baik, kita teruskan. Dari tiga komponen ini, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, manakah yang berperan dalam penyembuhan luka, yaitu proses pembekuan darah ketika terjadi luka? Yang mana? Yang berperan dalam proses penyembuhan luka. Saya ulangi pertanyaannya. Dari tiga komponen ini, mana yang berperan dalam proses penyembuhan luka? Kata Mbak Angelina leukosit, kata Mbak Mehua trombosit. Yang mana nih? Mbak Diajang, Mbak Siti Hoiriah, Mbak Riani Arum. Trombosit ya. Jadi yang berperan dalam proses penyembuhan luka trombosit. Tapi kalau sel darah putih sekarang, sel darah putih perannya ngapain sel darah putih? Trombosit Mbak Angelina yang berperan sebagai penyembuhan luka. Nah, kalau sel darah putih melawan kuman, menyerang penyakit, membunuh kuman ya. Nah, sekarang di manakah sel darah merah dibentuk? Di manakah sel darah merah dibentuk? Katanya dalam plasma darah, salah. Di pembuluh darah nadi, salah juga. Coba siapa yang tahu, siapa yang ingat? Di manakah sel darah merah dibentuk? Salah juga, benang-benang fibrin bukan membentuk sel darah merah. Ada yang ingat nggak? Di vena, salah juga. Aduh, akhirnya ada yang jawab benar. Yang benar di bubur sumsum ya. Jadi di sumsum tulang belakang. Ya. Berapa umurnya si sel darah merah ini? 120 hari kurang lebih ya, 3 bulan.
kemudian sel darah merah ini ya, sel darah merah ini mengandung suatu zat ya, suatu zat yang merupakan pigmen sehingga sel darah merah ini warnanya merah ya. Nah, apa namanya zat tersebut? Nama zat yang memberikan pigmen warna merah ke dalam sel darah merah. Hemoglobin ya. Nah, selain memberikan pigmen merah kepada sel darah merah ya, si hemoglobin ini fungsinya apa? Oke. Mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sebentar, ini saya mute dulu. Tadi sebelum minum akan mijitin yang kanan yang kiri sih. Ini ini gitu. Oh. Baik. Itu tadi sel darah merah. Sekarang sel darah putih. Nah, kalau kita terluka dan terjadi infeksi, maka terjadi nanah ya. Apa itu nanah? Apa itu nanah sebetulnya? Pahlawan. Bang, bangkai dari sel putih, sel darah putih, ya nggak apa-apa, bisa yang mati. Oke. Terus oke, kita pindah sekarang. Ya habis lucu. Kita pindah sekarang ke sistem jantung. Ya. Jantung. Jantung ini fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh ya. Nah, si jantung ini punya 4 bagian. Nah, apa aja tuh bagiannya? Ada 4 ruang yang terdapat pada jantung. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, 2 serambi dan 2 bilik. Oke. Kalau darah yang berasal dari paru-paru itu masuknya kemana? Ke bilik kanan, ke bilik kiri, serambi kanan, apa serambi kiri? Darah yang berasal dari paru-paru.
Ada yang inget nggak? Apa yang kanan? Serambi kanan. Oke, serambi kanan ya. Nah, sedangkan darah yang yang mau diedarkan ke seluruh tubuh keluarnya lewat mana? Bilik kanan, bener gak bilik kanan? Bilik kanan apa bilik kiri nih? Bukan menuju paru-paru. Mau dikeluar dari jantung keluar menuju seluruh tubuh. Bilik yang benar mana nih? Bilik kanan atau bilik kiri nih jadinya? Ya, nanti lewat pembuluh nadi tebal. Tapi keluarnya lewat mana dulu nih? Lewat bilik. Waduh, nanya apa? Darah kan dikirim ke seluruh tubuh dari jantung. Nah, dari jantung ini si darah itu menuju seluruh tubuh, keluarnya lewat mana? Nah, begini ya. Pokoknya patokannya gini. Darah masuk pasti lewat serambi. Ya. Kayak rumah. Kan mau masuk rumah lewat serambi dulu. Ya. Nah, sedangkan keluarnya lewat bilik. Nah, kalau saya tanya masuk dari paru-paru, ya pasti dari serambi. Serambinya tinggal serambi mana? Serambi kiri apa serambi kanan? Nah, keluarnya nanti lewat bilik. Jadi tinggal bilik kanan apa bilik kiri gitu. Jadi yang tepat lewat bilik kiri. Ya. Yang tepat lewat bilik kiri. Nah, sistem peredaran darah ini ada dua. Apa aja tuh? Ya, baru dilihat. Sistem peredaran darah ini ada dua. Apa aja? Dua jenis sistem peredaran darah. Wah, nih kayaknya yang jantung kesininya masih kurang mantep nih. Yang darah-darahannya sudah keren.
Salah. 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 Iya, salah. Sistem peredaran darah itu ada dua macam. Peredaran besar dan peredaran kecil. Yang disebut peredaran darah besar apa? Ada yang ingat nggak? Peredaran darah kecil apa? Dari jantung ke paru-paru, ya, itu peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besarnya, oh belum nyampe. Ya udah. Sekarang pembuluh, ya. Nah, pembuluh darah ini ada 3 jenis. Apa aja? Pembuluh nadi, 1. 2 lagi. Nadi, 1 lagi. 2 lagi, 1 lagi. Pembuluh balik, 1 lagi. Pembuluh kapiler, ya. Jadi gini, supaya nggak beribet-ribet sama getah bening, ya. Getah bening kan belon, ya. Biar nggak beribet sama getah bening. Jadi 1, ya. Pertama, sistem transportasi manusia itu ada 3. 1 jantung, 2 pembuluh darah, 3 pembuluh getah bening. Nah, kita udah belajar jantungnya. Terus pembuluh darahnya juga udah, ya. Nah, pembuluh darah ini ada 3, ya. Nah, begini nih. Sistem peredaran darah pada tubuh manusia, ya. Jadi ada 3 komponen. Yang pertama jantung. Yang kedua apa? Yang kedua pembuluh darah. Yang ketiga pembuluh getah bening, ya. Nah, yang kita sudah pelajari kemarin pertama jantung, ya. Jantung itu tentang bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri, dan jalur peredarannya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini ada 3, ya. Pembuluh nadi, pembuluh vena, pembuluh balik, ya, atau vena. Kemudian yang terakhir pembuluh kapiler, ya. Nah, kok pembuluh sih? Pembuluh nadi. Pembuluh nadi itu fungsinya apa?
Pembuluh nadi fungsinya apa? Ada yang ingat gak? Jadi pembuluh darah, salah. Bukan mengirim darah ke jantung. Mengirim darah keluar jantung. Dari jantung, ya. Dari jantung ke paru-paru atau ke seluruh tubuh. Nih, kuncinya kata ke, ya. Kata ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. HSR, kereta cepat, mengirim orang dari Taipei ke Kaohsiung. Jadi arah keretanya dari mana? Dari Taipei jalan ke Kaohsiung. Ya, jadi keluar dari main station ke Kaohsiung gitu umpamanya. Nah, kalau pembuluh balik, biar jelas perbedaannya. Ya. Kalau pembuluh balik mengalirkan darah dari mana nih? Dari paru-paru atau seluruh tubuh menuju jantung. Balik ke jantung, pembuluh balik. Ya. Paham bedanya antara pembuluh nadi dengan pembuluh jantung? Pembuluh balik. Paham ya? Nah, sekarang mana yang bukan daging, yang lapisannya lebih tebal? Udah kelihatan? Udah kelihatan? Kegedean gimana Mbak Maihua? Saya nggak ngerti nih. Saya ngertinya nih Mbak Maihua mesti ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, apa gimana? Ini mungkin layarnya Mbak Mei sama layar saya kan beda. Kalau di saya nggak masalah ini. Teksnya kenapa? Teksnya kegedean. Kalau di saya nggak kegedean ini mah. Ntar kalau dikecilin, teman-teman yang lain nggak lihat. Iya, teksnya kenapa? Mesti dikecilin ini, apa saya kecilin nih?
Ini dari dulu ukurannya default, ini nggak pernah saya rubah-rubah ini. Ya, gimana jadinya nih? Terlalu kecil. Tuh, yang lain pada protes. Jadi layarnya berbeda-beda ya, harap maklum ya. Jadi pertanyaan saya yang tadi gimana nih? Mana yang lapisannya lebih tebal, pembuluh nadi atau pembuluh balik? Pembuluh nadi. Kalau yang tekanannya lebih lemah, tekanannya lebih lemah yang mana? Pembuluh balik. Oke, yang lebih dekat ke permukaan kulit. Balik maning. Balik maning ya. Oke. Baik, ngobrolnya sudah dulu, kita lanjutkan dulu ya. Nanti yang kurang paham atau apa, tolong dibaca lagi. Berhubung ternyata sudah jam 10 ya. Baik, saya review sedikit dari sini ya, tentang perbandingan antara pembuluh nadi sama pembuluh balik. Gak apa-apa, emang tujuan saya sejam dipakai buat review, setengah jam buat beresin materi ya. Soalnya dikit lagi nih kok, tenang aja. Dinding pembuluhnya, kalau pembuluh nadi tebal, kuat, dan elastis ya. Kalau pembuluh balik tipis ya. Nah, dari segi katup ya, kalau pembuluh nadi katupnya cuma satu, terdapat dekat jantung. Sedangkan kalau pembuluh balik terdapat di sepanjang pembuluh. Letaknya yang pembuluh nadi di dalam, tidak terlihat dari kulit ya, tersembunyi. Kalau yang pembuluh balik dekat permukaan kulit. Nah, ini tadi ya, aliran darah ya. Jadi kalau nadi itu dari jantung ke seluruh tubuh dan juga ke paru-paru, pokoknya keluar jantung, itu pembuluh nadi. Yang masuk jantung itu pembuluh balik ya. Nah, denyutnya tidak terasa kalau pembuluh balik, kalau pembuluh nadi terasa ya. Nah, karena tekanannya yang kuat, maka ketika tekanan yang kuat ya, yang kuat ini terbukti dari denyutnya yang terasa ya. Jadi kalau pembuluh nadi ini karena tekanannya kuat, maka kalau terluka darahnya memancar keluar ya. Kalau pembuluh balik cuma netes-netes doang. Baik. Nah, ini yang tadi ya. Jadi peredaran darah ini bersifat tertutup dan ganda. Maksudnya tertutup itu karena darah selalu berada di dalam pembuluh darah ya. Nah, yang tadi ini yang ganda ya. Jadi darah ini dalam tubuh kita mengalir 2 kali ya. Jadi alirannya itu dibagi menjadi 2, yaitu
peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Apa itu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Kalau peredaran darah ini belum dibenerin, jadi ini yang besar dulu ya. Ini salah. Jadi kalau peredaran darah besar, bener judulnya ternyata. Jadi kalau peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru ya. Nah, alurnya yaitu jadi darahnya keluar dari bilik kanan ya. Jadi dari bilik kanan masuk ke pembuluh arteri ya, pembuluh arteri masuk ke paru-paru, kemudian keluar ke pembuluh vena ya. Lalu masuk ke serambi kiri ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau keluar itu selalu dari bilik, masuknya selalu dari serambi ya. Keluar dari bilik kanan, pembuluh arteri, paru-paru, pembuluh vena, serambi kiri. Oh, yang peredaran darah besarnya bukannya belum, tapi kehapus waktu kemarin ya. Jadi peredaran darah besar peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh ya. Nah, rutenya gimana? Rutenya keluar dari bilik kiri menuju bilik kiri ya, menuju ke pembuluh nadi atau arteri, pembuluh nadi, terus beredar ke seluruh tubuh ya. Kemudian balik lagi ke jantung lewat pembuluh vena atau pembuluh balik. Masuknya lewat mana? Masuk lewat serambi kiri. Serambi kanan. Gayanya naik sepeda. Serambi kanan masuk bilik kanan. Masuk bilik kanan, terus ke pembuluh arteri, terus ke paru-paru, pembuluh vena, masuk serambi kiri. Jadi bolak-balik. Nah, lengkapnya begini ya. Ini peredaran darah lengkapnya ya. Peredaran darah lengkap. Udah bisa naik sepeda? Ya. Misalkan kita mulai dari bilik kiri dulu. Nah, bilik kiri pembuluh nadi seluruh tubuh, masuk pembuluh balik, kemudian masuk serambi kanan, terus keluar ke masuk ke bilik kanan, terus dikirim ke paru-paru lewat pembuluh nadi atau arteri.
Nah, dari situ masuk ke mana? Paru-paru. Dari paru-paru balik ke jantung lewat pembuluh balik atau vena. Masuk ke serambi kiri. Serambi kiri. Kemudian ke mana? Bilik kiri. Nah, balik lagi dah ke sini. Jadi darah lengkapnya begitu. Hebat, udah bisa naik sepeda. Nah, ini yang saya lingkari warna merah. Yang saya lingkari warna merah yaitu peredaran darah besar. Nah, dari sini nah, yang ini yang hijau peredaran darah kecil. Kelihatan kan nih tulisannya? Kalau nggak kelihatan nggak apa-apa, ntar saya share aja di Facebook ya. Ke sana tuh ke Bapri, ke boncengnya, patah. Dah. Halo, masih pada ada nggak nih? Tes 1, 2, 3. Dengar suara saya nggak? Mbak Riani Arum, Mbak Angelina, Mbak Siti Khairia, Mbak Monika, Mbak Meifuza, Mbak Lina, ada Mbak Lina, Mbak Meihua. Itu ke rumah nenek, naik sepedanya ke rumah Baik, nenek. saya lanjutkan. Nanti yang lain saya ini tes, denger gak? Oke, saya lanjutkan ke pembuluh getah bening. Getah bening, ya. Pembuluh getah bening, yaitu apa itu getah bening? Ya, jadi pembuluh getah bening ini ada dua, yaitu ada dua komponen utama. Ya. Naik sepedanya ke rumah nenek. Komponen utamanya yang pertama Rumah nenek naik sepeda sendirian. Cairan limfe atau getah beningnya itu sendiri. Dan yang kedua, oh iya, pembuluh limfe atau kelenjar limfe, ya. Ya, ini istri saya lagi terima telepon. Nah, apa itu limfe? Ya. Limfe ini adalah cairan tubuh yang warnanya kekuning-kuningan dan susunannya seperti darah tanpa sel darah merah. Ya. Jadi karena nggak punya sel darah merah, maka warnanya nggak merah, ya. Tapi cenderung berwarna kekuning-kuningan.
Udah. Ya. Nah, getah bening ini apa? Jadi getah bening ini berasal dari plasma darah. Plasma darah yang sudah selesai menunaikan tugasnya. Tugasnya ngapain? Mengedarkan sari makanan. Nah, jadi plasma darah yang sudah mengedarkan sari makanan itu menjadi getah bening dan harus didaur ulang atau di recycle, ya. Nah, di recycle-nya di mana? Di pembuluh limfe, ya. Di pembuluh limfe. Pembuluh limfe ini terletak di dua sisi bagian tubuh, ya. Di sisi tubuh sebelah kanan dan sisi tubuh sebelah kiri, ya. Yang pembuluh limfe kanan yang terletak di tes 1 2 3, suara saya kedengeran? Halo. Oke, jadi yang ada di sisi sebelah kanan tubuh ya disebutnya pembuluh limfe kanan. Kalau di sisi sebelah kiri tubuh disebut pembuluh limfe kiri. Nah, limfe kanan ini ya merupakan atau tugasnya ya yaitu sebagai muara cairan limfe yang berasal dari kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan lengan yang sebelah kanan. Ya. Jadi semua plasma darah yang selesai melaksanakan tugas dan berasal dari kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan lengan sebelah kanan, semuanya dibawa ke pembuluh limfe kanan yang terletak pada selangkangan bagian bawah sebelah kanan. Ya. Jadi sekali lagi ya, si cairan limfe itu apa tadi? Cairan limfe ini berasal dari plasma darah yang selesai menunaikan tugas. Tugasnya apa? Mengantarkan sari makanan. Nah, plasma darah ini harus di-recycle ya. Nah, caranya di-recycle gimana? Dibawa ke pembuluh limfe ya. Pembuluh limfe sendiri ada dua ya, limfe kanan dan limfe kiri. Nah, limfe kanan ini tugasnya ngapain? Menerima semua cairan limfe yang berasal dari kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan lengan sebelah kanan. Nah, kalau limfe kiri, dapat kiriman limfe dari mana? Nah, limfe kiri ini semua cairan limfe yang asalnya dari bagian tubuh selain yang menuju ke pembuluh limfe kanan. Semuanya masuk ke limfe kiri, ya. Jadi kan tadi yang limfe kanan itu kepala, leher, dada, jantung, tangan sebelah kanan. Itu kalau limfe kanan. Nah, sekarang limfe kiri, ya selain itu, tangan kiri, kaki kiri, perut. Nah, itu semuanya ke limfe kiri, ya. Jadi yang mesti dihafalkan salah satunya aja, yaitu limfe kanan. Limfe kanan itu tadi apa aja?
kelewat. Kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan lengan sebelah kanan. Nah, itu ke limfe kanan. Yang lainnya, tangan kiri, kaki kiri, perut. Nah, itu ke limfe kiri. Ya. Jadi selain yang ke limfe kanan, larinya ke limfe kiri. Nah, muara dari pembuluh limfe ini adalah kelenjar limfe. Jadi kelenjar limfe ini adanya di tempat-tempat tertentu, bentuknya seperti benjolan kacang, ya. Jadi dinamakannya simpul limfe. Nah, biasanya terletaknya di mana? Pada lipatan paha, leher, atau ketiak, ya. Nah, ini sebetulnya daerah-daerah kritis, ya. Kayak di ketiak itu kalau kita lagi mandi ya disabuninnya itu mesti pelan-pelan gitu, jangan terlalu keras. Kenapa? Karena ada kelenjar limfe, ya. Fungsinya ngapain? Nah, fungsinya yaitu membuat sel darah putih, ya. Membuat sel darah putih dan menjaring kuman agar tidak terjadi infeksi. Nah, yang berikutnya, jadi itu sistem transportasi terakhir, ya, tentang kelenjar limfe, ya. Ini juga sebetulnya bisa terjadi kelainan-kelainan, ya, seperti kanker getah bening. Nah, kanker getah bening ini biasanya menyerang kelenjar limfe, ya. Oke, berikutnya kita membahas tentang kelainan-kelainan pada sistem peredaran darah. Di buku halaman 114, ya. Halaman 114. Jadi modul elektronik halaman 114. Ada 13 jenis kelainan. Tapi yang saya bahas cuma 6 di sini, ya. Soalnya ini yang paling sering terjadi, ya. 6 ini. Jadi yang 7 lainnya silakan dibaca di buku, ya. Oke, yang pertama anemia. Saya kira anemia semuanya pernah dengar. Ada yang nggak tahu anemia itu apa? Ya, kekurangan darah. Lebih tepatnya darah apa? Sel darah mana yang terganggu di sini di anemia? Kok kurang merah? Sel darah merah. Jadi keping sel darah merahnya kurang, ya. Atau bisa juga kekurangan kandungan hemoglobin dalam sel darah merah, ya. Disebabkan oleh apa? Kuman penyakit, ya. Akibatnya gimana? Nah, akibatnya terutama ketika kita kekurangan hemoglobin, artinya kita kekurangan zat besi, ya. Nah, kalau kekurangan zat besi, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, zat besi ini sangat berperan dalam pembentukan sel darah merah di sumsum tulang belakang. Nah, artinya kalau kurang sel darah merah, nanti produksi sel darah merahnya di sumsum tulang belakang akan terganggu, ya. Akan terganggu. Nah, lebih jauhnya sebagaimana kita ketahui, sel darah merah ini juga yang
mengandung atau sel darah merah ini merupakan komposisi terbanyak dari darah ya. Yang berikutnya talasemia. Kalau talasemia saya rasa belum banyak yang tahu ya. Nah, ini sama penyakit anemia. Tapi kalau yang tadi diakibatkan oleh kekurangan zat besi, nah kalau yang ini anemianya disebabkan keturunan ya. Jadi disebabkan genetika keturunan dari orang tuanya ya. Nah, sehingga si penderita ini mengalami kegagalan dalam pembentukan hemoglobin. Akibatnya apa? Daya ikat sel darah merah terhadap oksigen menjadi rendah ya. Jadi nanti suplai oksigen ke seluruh tubuhnya terganggu. Nah, penyakit talasemia ini dapat diatasi dengan transfusi darah secara berkala atau transplantasi sumsum tulang belakang. Tujuannya apa? Sumsum tulang belakangnya ditransplantasi. Tujuannya adalah meningkatkan atau memperbaiki produksi sel darah merahnya ya. Bisa mengakibatkan stroke enggak. Stroke ini penyebabnya bukan karena gangguan pada jumlah sel darah merah ya. Stroke itu lebih disebabkan kepada nanti ada yang terakhir ya, jantung koroner. Yang ketiga, leukopenia. Kalau darah kotor, pertanyaan siapa ya darah kotor kemarin? Saya sudah tahu jawabannya, jadi nanti terakhir ya. Si Linanya ada nggak? Oh, ada. Jadi leukopenia ini sebenarnya bukan merupakan penyakit, tapi reaksi dari sel darah putih. Ya. Nah, ketika ada infeksi kuman, ya, kan si sel darah putihnya itu berantem. Nah, normalnya sel darah putih yang menang, ya. Tapi ketika tidak normal, sel darah putih ini kalah, ya. Sehingga jumlahnya terus menurun. Akibatnya apa? Jadi menurunnya jumlah sel darah putih, akibatnya kekebalan tubuh juga menurun. Nah, biasanya pada saat itu kita rentang terkena penyakit lainnya. Jadi komplikasi nantinya. Contohnya misalkan ketika tipes ya. Ketika tipes kan biasanya dibarengi dengan demam tinggi. Nah, demam tinggi ini merupakan reaksi alami dari tubuh kita ketika ada penyakit yang masuk ya. Nah, pada saat ini biasanya dibarengi yang lain-lain, umpamanya batuk atau pilek gitu kan. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena sistem kekebalan tubuh kita bisa terganggu. Sedang terganggu ya, karena jumlah sel darah putihnya menurun. Nah, ini yang tadi lewat. Nah, kemudian leukemia. Leukemia, ada yang tahu nggak leukemia apa? Ada yang pernah dengar nggak leukemia itu apa? Kanker darah ya. Jadi yang namanya kanker itu pada intinya sel tubuh kita tumbuh tidak terkendali sehingga balik menyerang tubuh atau menyerang sel-sel lainnya yang ada di dalam tubuh kita. Nah, contohnya ini sel darah putih ya. Dia tumbuh, jumlahnya naik tidak terkendali ya.
Nah, penyebabnya apa? Ya kebanyakan karena ada paparan radiasi kimia atau radiasi bahan kimia karsinogen, atau bisa disebabkan juga oleh faktor genetik ya. Faktor genetik ini di sini maksudnya faktor keturunan ya. Nah, ketika si sel darah putih ini jumlahnya naik tidak terkendali, apa yang terjadi? Dia akan memakan sel darah merah. Nah, ketika sel darah merah dimakan, ya tadi efeknya apa? Zat besi berkurang. Kemudian peredaran nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh terganggu ya. Kalau peredaran darah oksigen terganggu, ya pencernaan terganggu. Terus proses pembakaran terganggu, ekskresi terganggu, semuanya terganggu ya. Jadi ketika leukemia itu sel darah putih yang seharusnya menyerang penyakit, malah dia menyerang sel darah merah yang notabene itu temannya sendiri seharusnya gitu ya. Cara mengobatinya gimana? Biasanya dengan kemoterapi contohnya ya. Kalau kanker itu di kemoterapi, atau transplantasi darah merahnya supaya sel darah merahnya jumlahnya tetap gitu ya. Begini. Jadi pada dasarnya ya, semua kanker itu adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali ya. Disebut kanker darah, kenapa? Karena yang tumbuhnya itu adalah sel darah putih yang tumbuh tidak terkendalinya, maka disebut kanker darah. Disebut kanker payudara, kenapa? Karena lokasi eh, karena lokasi pertumbuhan sel yang tidak terkendalinya ada di payudara. Disebut kanker sumsum tulang, kanker tulang. Kenapa? Karena pertumbuhan sel tidak terkendalinya ada di tulang. Disebut kanker pankreas. Kenapa? Ya, nih Mbak Angelina kebiasaan nanya terus izin. Jadi saya jelasinnya ke siapa? Ya udah, saya terusin buat yang lainnya aja nggak apa-apa. Disebut kanker kanker pankreas karena pertumbuhan sel tidak terkendalinya ada di pankreas. Nah, jadi inti permasalahannya adalah bukan karena letaknya ada di mana ya, tapi kenapa si sel ini tumbuh tidak terkendali ya. Nah, penyebabnya ini karena adalah adanya paparan reaksi dari sel tubuh kita terhadap zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Nah, zat-zat asing ini apa? Bisa paparan radiasi nuklir ya. Atau misalkan yang paling sederhana itu adalah pengawet ya. Jadi kan kadang-kadang kita suka dengar ya, bikin mie gitu, bikin mie pakai formalin, ayam diawatin pakai formalin. Nah, si formalin ini masuk ke dalam tubuh kita gitu. Ada ambang batasnya ya. Pada ambang batasnya itu ketika ambang batasnya sudah terlewati, maka yang terjadi efek terhadap sel-sel tubuh kita, yaitu tadi gitu ya. Atau bisa juga misalkan terlalu banyak bekerja di jalan seperti polisi. Nah, ada polusi tiap hari menghirup udara gitu kan. Atau tukang parkir di basement gitu kan, menghirup knalpot atau ngerokok gitu. Nah, itu masuk itu tuh yang zat-zat aneh-aneh itu ke dalam tubuh, akhirnya si sel ini bermutasi menjadi tidak normal ya. Nah,
Ya Allah, itu minum formalin. Makan ayam yang diformalinin aja bisa sakit apalagi keminum ya. Nah, kanker ini pertumbuhannya macam-macam, ada yang tumbuhnya lambat, ada yang tumbuhnya cepat ya. Yang cepat ini disebutnya kanker ganas. Jadi dari stadium 1 sampai stadium 4 ini mungkin cuma 3 bulan atau berapa bulan gitu kan. Yang lama itu bisa 1 tahun gitu pertumbuhannya. Kenapa kanker ini sulit diobati? Karena pada dasarnya kanker ini adalah sel tubuh kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan tipes, ya diobatinya si ilmuwan itu mempelajari dulu bakteri penyebab tifus itu seperti apa gitu ya. Kemudian dia ini bisa dimatikan pakai apa gitu, pakai zat apa. Nah kalau kanker yang mau dimatikan itu sel tubuh kita sendiri. Jadi kalau dikasih obat, ya efeknya kepada sel tubuh yang lain yang normal gitu. Jadi kan kalau kemoterapi, orang di kemoterapi itu kan tujuannya apa? Tujuannya membakar sel kanker. Ya. Sel kankernya dibakar tujuannya. Tapi ada efek kepada sel-sel lainnya yang sebenarnya normal. Maka akibatnya apa? Yaitu kan kemoterapi itu kan sebenarnya tubuh kita disuntikan cairan ya. Cairan kimia, komposisinya saya nggak tahu apa. Nah kan cairan itu kan dibawa oleh darah, ya dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, berdifusi ke sel-sel, termasuk ke sel kanker. Jadi sel kankernya terbakar, sel-sel tubuh yang lainnya juga terganggu. Makanya orang yang di kemoterapi kan kadang-kadang kelihatan ya rambutnya jadi rontok semua, botak gitu. Jadi macam-macam. Nah, bukan dibotakin sebenarnya, itu botak karena si itu rontok sendiri gitu ya. Nah itu contohnya Mbak Siti Hoiriah gitu kan. Maksudnya si kemoterapi itu bakar sel kanker, tapi kena juga ke jantungnya, ya mau gimana lagi. Kan si cairan si kemonya itu dibawa oleh darah. Darahnya darahnya masuk ke jantung, ya jantungnya kena gitu kan. Nah, kalau tadi pertanyaannya Mbak Angelina, kanker otak, ya berarti ada pertumbuhan sel yang tidak normal di otaknya gitu. Penyebabnya apa ya macam-macam gitu ya. Nah, cara mencegahnya gimana? Cara mencegahnya sebenarnya penyakitnya itu datang dari apa yang masuk ke dalam tubuh kita sendiri gitu ya. Contoh yang makanan tadi kan, ya makanan. Nah, sebagaimana kita ketahui sekarang kan sayuran aja ya, sayuran yang notabene seharusnya makanan sehat gitu ya. Itu kan tapi kalau lagi di pertanian buat mencegah hama ada apa? Pakai apa? Pakai pestisida gitu kan. Nah, pestisida ini apa? Cairan kimia yang sebenarnya nggak bisa dikonsumsi oleh manusia. Orang tikus saja bisa mati karena cairan pestisida, apalagi manusia gitu kan. Nah, makanya kalau beli sayur dibersihkan dulu, dicuci dulu pakai air yang bersih gitu. Supaya apa? Obat pestisida yang ada di kangkung itu hilang gitu kan. Nah, kemudian misalkan kalau tahu ada polusi atau apa ya pakai masker gitu kan, supaya nggak kena kanker paru-paru gitu. Jadi sebenarnya, nah nanam sendiri lebih sehat betul. Kayak sekarang pakai apa? Sistemnya hidroponik ya, itu baik sehat. Atau yang organik. Nah, organik itu maksudnya apa? Organik itu maksudnya tidak pakai kimia gitu ya, termasuk pupuknya juga, pupuknya yang pupuk alami, bukan pupuk buatan ya. Pakai pupuk kompos misalkan atau pupuk urea dari kotoran binatang gitu ya. Nah, itu lebih mahal ya karena apa? Karena tadi ya sehat itu mahal harganya. Ya.
kalau jajan bakso gitu kan, jajan bakso ya apa namanya, sebetulnya kita susah juga ya kalau nanya ke tukang baksonya, bang ini pakai formalin apa enggak, biar kata pakai juga si abangnya nggak akan ngomong enggak ini nggak pakai formalin gitu kan, nggak mungkin ngaku juga ya. Jadi lebih baik jajan baksonya di tempat yang sudah langganan gitu, kayak di tempat. Tinggal 2 menit lagi, oh iya. Kayak di tempat di dekat di kampung saya di Bandung gitu ya. Ada tukang bakso. Tukang baksonya ini orang Jawa. Aduh, lupa tapi Jawanya mana ya. Nah, si tukang bakso ini udah jualan dari tahun 80-an gitu, dari zamannya apa namanya? Zamannya ibu saya sama bapak masih pacaran gitu. Jadi kalau pacaran itu ngebaso gitu kan. Belum, tenang. Nah, karena kita udah kenal, nagrek jauh. Karena kita udah kenal, jadi saya udah percaya, oh ini si Mang Wahid ini pasti bikin baksonya nggak pakai formalin, jadi aman gitu makan bakso di situ gitu. Ya, ya jadi salah satunya kita mengendalikan apa yang kita konsumsi gitu ya. Salah duanya dihindari faktor-faktor lain, misalkan apa namanya, ya merokok gitu ya, itu kan penyebab kanker juga gitu. Oke, lanjutkan hemofilia. Nah, hemofilia ini saya kadang-kadang ngerokok. Nah, itu sedikit di inilah, sedikit dikasih tahu. Ya, saya kalau misalkan lagi ngumpul sama temen-temen gitu, kadang-kadang ngerokok. Kalau lagi nggak ngumpul ya nggak ngerokok. Kalau dulu waktu masih kecil ngerokok juga. Nah, itu jadi orang itu punya sisi positif dan sisi buruk. Yang diikuti sisi positifnya aja, yang buruknya jangan. Oke. Nah, kalau sama istri saya kalau dekat istri saya nggak pernah ngerokok gitu ya. Kalau habis ngerokok langsung masuk kamar mandi, langsung mandi, terus pakai parfum gitu. Bajunya ditaruh langsung masukin mesin cuci gitu. Jadi nggak nyium ya. Enggak, kalau ketahuan tahu, dia tahu gitu. Kan begitu masuk kamar juga baunya udah ketahuan. Ya itu pasti itu. Oke, saya lanjutkan dulu nih dikit lagi ya. Yang berikutnya hemofilia ya. Nah, hemofilia itu penyakit darah yang sukar membeku. Nah, ini sifatnya turunan ya. Jadi kalau orang kena diabetes, kena gula, itu nggak boleh terluka. Kenapa? Karena darahnya juga sukar membeku ya. Jadi kalau luka, kalau yang diabetes itu luka, sembuhnya susah, lama gitu. Malah cenderung kalau yang diabetesnya udah parah itu nggak akan sembuh-sembuh dan akhirnya harus diamputasi karena membusuk gitu ya. Nah, eh, berbeda dengan yang tadi yang karena diabetes, kalau hemofilia ini penyakitnya disebabkan keturunan ya. Ini tidak dapat diobati karena sudah tingkatnya di genetika ya. Jadi harus rekayasa genetika, mungkin teknologi kedokteran kita belum sampai ke sana ya.
Ya, diabetes itu kencing manis. Yang dimaksud dengan kencing manis itu kenapa, Bu? Ya, emang kencingnya mungkin kalau dirasain manis ya. Saya nggak pernah ngerasain. Tapi penyebab kencing manis itu apa? Karena tingkat kadar gula yang ada di dalam darah itu terlalu tinggi, ya. Eh, ini bukan karena trombositnya juga ya, karena ini kelainan genetika ya. Mungkin trombositnya itu sama, mungkin trombositnya normal, tapi kan untuk membekukan luka itu ada protein-protein lain yang dibutuhkan, seperti kemarin kan fibrinogen, terus prototombin, itu kan yang diperlukan untuk pertama membekukan sel darah merah, sel darahnya, kemudian membentuk jaringan-jaringan fibrin ya kan untuk menutupi lukanya gitu ya. Nah, jadi bukan karena trombositnya aja, mungkin karena protein-protein tadi jumlahnya terganggu atau apa gitu, kalau si hemofilia itu. Nah, ini kemudian hipertensi. Kalau hipertensi ini semuanya tahu ya, tekanan darah. Nah, ini yang sebetulnya tadi kan nanya apa namanya, ada kaitannya enggak dengan stroke ya. Nah, hipertensi, stroke itu sebenarnya disebabkan oleh hipertensi, tekanan darah tinggi ya. Jadi tekanan darah tinggi itu tekanan darah yang melebihi ambang tekanan sistolik. Nah, jadi kan kalau misalkan kita diukur tekanan darahnya berapa? Normalnya kan misalkan 120 per 80 gitu. Nah, itu disebut tekanan sistolik ya. Batas atas dan batas bawah. Nah, batas atasnya itu terjadi antara 104. Nah, tekanan sistoliknya itu kalau disebut hipertensi kalau misalkan tekanan atasnya sistoliknya itu mencapai antara 140 sampai 200 ya. Sedangkan diastoliknya bawahnya itu 90 sampai 110 ya. Ya, jadi kalau 250 udah meledak memang ya. Nah, yang dimaksud dengan stroke ketika terjadi tekanan darah tinggi, maka yaitu kan tekanannya tinggi. Nah, stroke itu apa? Ada pembuluh darah di otak yang pecah ya. Jadi ada pembuluh darah di otak yang pecah dan akibatnya apa? Terjadi kelumpuhan pada sebagian atau seluruh tubuh gitu ya. Misalkan kan ada yang lumpuh sebelah kanan ya. Lumpuh sebelah kiri, maksudnya lumpuh sebelah kanan apa ya? Jadi seluruh tubuh bagian kanan nggak bisa bergerak, mati rasa gitu kan. Nah, itu yang kenapa terjadi stroke itu seperti itu ya. Nyerang otak ya mungkin bisa disebutkan iya atau tidak gitu ya. Iyanya kenapa? Ya itu tadi karena tekanan darah tinggi jadi aliran darah ke otaknya tinggi sekali. Pusing kan, jadinya pusing, lama kelamaan pembuluh darah yang di otak itu, pembuluh nadinya itu gak kuat, kelenjar apa kapilernya itu gak kuat, ya akhirnya apa, pecah gitu, pecah. Nah, ini awalnya dari mana ya? Awalnya dari mana? Awalnya itu dari tadi kolesterol, lemak ya. Kembali lagi kepada makanan yang kita konsumsi ya. Jadi ketidakseimbangan antara yang masuk dengan yang keluar ya. Lemak emang dibutuhkan oleh tubuh ya. Sebagai apa? Cadangan makanan. Nah, kalau cadangan makanannya itu terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Nah, ntar lemaknya apa? Lemaknya itu kan terbawa di dalam darah. Nanti menumpuk di pembuluh-pembuluh darah tadi ya, di pembuluh nadi gitu kan. Di pembuluh nadi sehingga apa? Ketika pembuluh darahnya mengecil, diameternya mengecil, jadi tekanan darahnya makin tinggi ya. Kalau mau disimulasikan gini, misalkan kita nyiram nyiram tanaman pakai selang gitu ya. Kalau kita pegang selangnya seperti biasa ya airnya mengalir, ngucurnya biasa gitu ya. Nah kan kadang kita pencet tuh ujungnya supaya ngalirnya jadi jauh gitu, pancarannya jadi jauh. Nah itu
analoginya sama dengan ketika pembuluh darah kita diameternya menyempit ya. Karena diameternya menyempit, maka aliran airnya tekanannya semakin tinggi ya. Nah, jadi awalnya dari situ ya. Nah, ini jadi pertama bisa disebutkan karena umur. Yang kedua kegemukan. Nah, yang ketiga keturunan. Jadi kalau misalkan orang biasanya punya orang tua ada riwayat hipertensi darah tinggi, nah anaknya kemungkinan juga bakal mengalami hal yang sama. Ya. Nah, diobatinya gimana ya? Ya diobatinya harus hidup dengan pola hidup yang sehat ya, olahraga. Makan nggak apa-apa, makan banyak nggak apa-apa, tapi olahraganya juga banyak gitu ya. Nah, koronariasis apa itu? Nah, ini penyakit jantung koroner. Ini sama dengan yang tadi, penyebabnya apa? Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Penyumbatan atau penyempitan nadi ya. Yang terletak pada jantung itu ada yang namanya arteri koronaria. Nah, si arteri koronarianya si arteri koronaria ini mengalami penyempitan, jadi terjadi jantung koroner. Nah, jantung koroner ini, jadi si penumpukan kolesterol ini akan mengakibatkan denyut jantung ini terganggu, bahkan sampai berhenti. Nah, ketika berhenti ini yang kita kenal apa? Serangan jantung, ya. Serangan jantung. Nah, serangan jantung itu sebetulnya kita punya kesempatan ya tergantung fisik seseorang ya. Ada yang olahraga kuat, ada yang enggak gitu. Punya kesempatan sekitar beberapa menit lah untuk mendapat pertolongan untuk memacu lagi jantungnya agar bisa bekerja lagi ya. Nah, pertolongannya ya bisa dirangsang dengan obat atau dengan kalau di film kan ada yang dikejut jantungnya tuh dar gitu. Nah, disetrum. Nah, cuman ya ini sangat tergantung terhadap orangnya gitu ya, seberapa kuat dia bertahan ketika jantungnya tidak bekerja gitu ya. Saudara saya ada yang lolos dari maut gitu. Jadi dia kena serangan jantung, tapi karena mungkin dia orangnya kuat, dia bisa tahan sampai dibawa ke rumah sakit dan akhirnya dikasih obat dan selamat gitu. Jadi dokternya bilang ya ini mujizat gitu, jarang orang bisa seperti ini gitu. Kalau misalkan biasanya begitu pingsan terus keringat dingin segala macam ya nggak lama udah meninggal gitu. Ini bisa sampai dibawa ke rumah sakit dan selamat gitu. Bisa keturunan dan bisa juga ya ini penumpukan kolesterol tadi Mbak Siti ya. Ya. Jadi nggak ada riwayat misalkan, tapi makanannya fast food terus gitu ya. Burger, KFC gitu, makan fast food terus makan jeroan sapi gitu yang banyak, kambing gitu terus-terusan. Nah, udah itu ya tinggal tunggu waktu gitu kan. Tinggal tunggu waktu kena kolesterol gitu. Nah, ini kan kolesterol ini kan sebenarnya bisa bisa ya, itu contohnya kalau udah kena gitu ya harus rajin-rajin cek darah. Rajin-rajin mengecek kadar kolesterol dalam darahnya ya. Supaya bisa ya artinya sebenarnya yang dilakukan di laboratorium itu cuman memberi suatu alarm gitu, suatu peringatan. Oh, ini udah di atas. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya balik lagi ke kita gitu. Gimana menangani itu? Ya.
Kalau masuk dicek ke lab, jadi lab itu bukan untuk menyembuhkan ya, hanya memberi alarm aja ya. Nggak boleh, jelas nggak boleh tinggi. Nah, jadi dicegahnya gimana? Pola hidup sehat dan dioperasi. Dioperasi itu kalau suka yang dengar itu dipasang ring ya. Jadi di arteri koronaria ini ya. Di arteri koronaria ini dipasang ring supaya apa? Supaya pembuluh darahnya itu kembali besar diameternya ya. Nah, setelah besar sehingga tekanan darahnya bisa turun ya. Sehingga resiko jantung koronernya menurun ya. Resikonya loh ya. Resiko jantung koronernya. Jadi bukan sembuh ya. Disebut sembuh enggak, cuman resikonya menurun. Ya, Pak Riona penasaran saya ngajar kayak gimana, jadi masuk ke kelas. Bener gak si Pak Andri ngajar gitu? Oke, yang terakhir AIDS. Ada yang nggak tahu AIDS? Siapa yang nggak tahu AIDS? Sering dengar. Sering dengar tapi nggak tahu. Wah, ini mesti dikasih penyuluhan ini kalau gitu. Tahu, oke. Nah, penyakit yang menggerogoti kekebalan tubuh, betul. Ya. Jadi AIDS ini, nah ini singkatannya acquired immune deficiency syndrome. Defisiensi itu pertahanan. Jadi dia menyerang kepada pertahanan tubuh ya. Nah, gejala awalnya katanya di sini kelelahan, lemah, penurunan berat badan yang signifikan. Jadi berat badannya turun bukan karena diet ya. Udah gitu dia demam, diare kronis dan kelainan sel limfosit ya. Nah, penyebabnya apa? Yang tadi HIV ya. Si HIV ini bisa menular. Menularnya itu lewat apa? Lewat hubungan seks, transfusi darah, penggunaan jarum suntik bekas penderita dan ibu penderita kepada janin ya. Nah, jadi dia menular lewat cairan tubuh. Tapi cairan tubuh yang dimaksud ini bukan air liur ya. Jadi kalau misalkan katakanlah, aduh aku takut ketular HIV, aku nggak akan minum bekas minuman kamu gitu. Nah itu salah ya. Nggak ada tulisan lagi, nggak ada ini ada. Siapa yang nggak lihat tulisannya? Siapa yang nggak lihat ketulisannya? Kecipratan air kencing juga salah ya. Cairan tubuh yang dimaksud di sini bukan air liur, bukan air kencing, tapi darah ya, darah atau sel cairan reproduksi seperti sperma ya. Nah, itu cairan tubuh yang dimaksud di sini itu ya. Jadi karena kena kecipratan air kencingnya atau karena minum bekas minuman penderita AIDS itu tidak akan menularkan penyakit AIDS. Jadi jangan alergi juga dengan orang yang terkena virus HIV ya.
ya udah pilihannya logout atau ini nanti lihat di itu ya, lihat di mana di YouTube. Jadi yang perlu dihindari ketika ada ketika tahu oh orang ini hidup dengan AIDS gitu ya. eh Nah, yang perlu dihindari yaitu pertama jangan berhubungan seks jelas ya. Kemudian yang kedua ya kalau misalkan disuntik itu suntikannya itu harus steril gitu. Nah, ini biasanya yang apa? Yang pemakai narkoba gitu kan, pakai suntikan bareng-bareng. Nah, nggak tahu temannya ini punya AIDS. Jadi dia nyuntik abis itu dipakai. Nah, ya udah, wassalam gitu. Jarum suntiknya itu kan kena darah. Nah terus gini, ya kalau keputihan mungkin cuman aneh ya. Kan nggak mungkin juga perempuan pakai pembalut bekas gitu kan. Itu nggak mungkin juga ya. Keputihan mungkin cairan keputihannya bisa membawa virus HIV, tapi diapain gitu kan? Kalau kalau apa namanya suntikan gitu kan dari darah terus dipakai lagi gitu. Nah, apa namanya? Eh, atau bisa juga begini, misalkan si penderitanya terluka, ada luka yang terbuka, ada darah gitu kan ya. Nah, terus kita juga sama, terluka ada darah juga. Nah, kita bersentuhan di luka tersebut, nah itu bisa gitu ya. Nanya apa sih? Mbak Enji nanya apa Mbak Enji? Tadi kan kecipratan air kencing kan? Aku kan udah jawab kecipratan air kencing enggak. Jadi yang perlu diingat itu ya pertama berhubunganlah dengan pasangan yang sah gitu ya. Pasangan yang sah ya ketika apa namanya? Ketika bukan artinya ya orang bilang sebetulnya untuk menghindari HIV pakailah kondom gitu. Nah, esensinya sebenarnya bukan di situ gitu. Jangan mentang-mentang pakai kondom berarti kita bisa berhubungan sama siapa aja gitu ya. Esensinya adalah ya artinya kita berhubunganlah dengan pasangan yang sah. Maksudnya apa? Kalau pasangan yang sah itu kan pasangan yang kita kenal gitu. Kita kenal historinya. Ini apakah dia itu orang yang sering jajan di luar atau bagaimana gitu orangnya. Kan kita kalau pas nyari pasangan hidup itu berarti kan pengennya yang baik gitu kan. Nah yang baik itu ya kalau karena kita udah kenal ya insya Allah dia nggak punya gitu, nggak bawa penyakit kan. Nah yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah ini jelas ya tidak ini apa namanya tidak mengkonsumsi narkoba ya karena itu meningkatkan resiko juga ya meningkatkan resiko ya ketika kita pakai jarum suntik bareng-bareng ada satu aja yang kena HIV ya udah semuanya wassalam gitu yang pakai jarum itu pasti wassalam. Oke, jadi itu yang terakhir ya. Berikutnya terakhir sebelum saya tutup saya jawab dulu apa namanya pertanyaan yang terakhir dari Mbak Lina tentang penyebab darah kotor. Jadi penyebab darah kotor ini macam-macam. Bisa disebabkan oleh paparan polusi, paparan asap rokok,
yang bisa juga dari zat-zat kimia makanan ya, zat pewarna gitu. Jadi kalau bikin misalkan bikin kue gitu, biar warnanya menarik, kasih zat pewarna yang banyak. Nah itu ketika kita makan, ya zat pewarna itu kita bisa mengotori darah ya. Ya akibatnya yang paling enteng yaitu ya kayak jerawat, terus flek-flek hitam di kulit. Nah itu udah ciri awal dari kekotoran yang ada di dalam darah ya. Nah kemudian bagaimana cara menghilangkan itu, berbahaya enggak? Ya sebenarnya kalau disebut berbahaya, yang namanya ada paparan, ada zat yang istilahnya bukan natural ya, itu kan seharusnya nggak ada di dalam tubuh, kemudian masuk ke dalam tubuh. Ya ketika melewati ambang batas, ya udah itu berbahaya gitu. Seperti tadi kan zat pewarna itu sebenarnya bisa jadi pemicu kanker juga. Jadi kalau misalkan udah terlalu banyak, ya udah eh, apa namanya eh ketika sudah terlalu banyak ya udah memicu kepada penyakit-penyakit yang lainnya gitu. Yang tadi disebut flek hitam di kulit terus jerawat itu mungkin cuman alarm peringatan dini ya. Gitu. Jadi itu tentang darah kotor. Yang dimaksud darah kotor itu apa ya. Nah, jadi kalau mau lebih lengkapnya sebenarnya enteng. Balina kan suka searching tuh di Facebook. Kadang-kadang pakai handphonenya buat Facebookan gitu kan. Nah, sekali-kali googling apa itu penyebab darah kotor. Nah, di situ bisa gitu ya. Pakai jamu sekarang kan banyak ya. Nah, kalau obat penyakit AIDS apa? Kalau saya sih sebenarnya tidak melihat kepada apakah penyakit ini sudah ada obatnya atau belum gitu ya. Tapi menurut saya penyakit ini sudah bagaikan seperti sebuah kutukan gitu ya. Kutukan kepada orang-orang yang hidupnya seleboran gitu. Jadi menurut saya kalau kanker ya tadi kanker gitu kan, kita ngobrol nanya ke tukang bakso, "Bang, ini eh, apa namanya eh pakai formalin nggak?" Si abangnya belum tentu mau ngaku ya. Si abangnya belum tentu mau ngaku pakai formalin apa enggak. Kalau pakai formalin juga pasti nggak akan ngaku gitu kan. Nah, tapi kalau AIDS itu gampang, udah jangan, artinya berhubungan seks dengan pasangan yang sah gitu kan, yang sudah kita kenal bertahun-tahun gitu, udah nikah 20 tahun, ya itu aja gitu. Udah 20 tahun itu sudah terbukti bahwa pasangan kita bebas HIV. Kenapa? Karena virus HIV itu tidak bisa dideteksi. Jadi sekarang kena, besok kedeteksi nggak bisa. Ya. Jadi virus HIV itu bisa terdeteksi mungkin masa inkubasinya itu sampai 5 tahun. Jadi terpaparnya sekarang, kedeteksinya ntar udah 5 tahun gitu. Jadi gejala-gejala yang tadi disebutin sama saya itu munculnya 5 tahun kemudian. Nah, jadi kalau udah 10 tahun nikah nggak kena HIV, ya udah pasangan kita tuh udah benar-benar bersih dari penyakit. Dah sama itu aja gitu, nggak usah yang lain-lain. Tapi kalau ke yang lain-lain, nah kita kan baru tahu besok gitu, terus terjadi ya tiba-tiba dia membawa, ya udah wassalam, selamat datang di HIV gitu kan. Nah yang kedua ya jangan narkoba, nggak usah pakai narkoba, itu udah suntik-suntikan itu kan, ya itu yang beresiko paling tinggi gitu. Jadi
resiko-resiko itu sangat jelas sudah bisa kita hindari. Ya kita hindari aja, nggak usah mikirin obatnya. Kan kalau bisa dicegah ngapain kita ngobatin gitu kan. Mengobati itu pasti lebih mahal daripada mencegah gitu. Kalau kanker ya kita sudah hidup di zaman yang aneh gitu. Nah itu kalau TKI udah. Kalau TKI kaburan banyak yang pakai narkoba, nah hati-hati aja bergaulnya. Jadi ya bergaul boleh nggak apa-apa sama mereka gitu ya. Cuman ketika diajak make, sorry, nggak ikutan gitu. Apalagi diajak ke hotel, waduh jangan deh gitu. Ya, oke gitu kira-kira ya. Gitu kira-kira tentang sistem peredaran darah selesai sampai sini. Kita masih ada sistem tubuh yang lain. Ada sistem pencernaan besok kita bahas. Kemudian ada hitungan tentang gaya. Kan kita suka ngegaya ya, gaya selfie gitu. Nah, nanti kita hitung-hitungannya tentang gaya, kan asik ya. Kita bergaya nanti ya. Oke, sampai sini dulu. Menghafal lebih mumet dari menghitung ternyata. Makanya kalau menghitung mesti semangat Mbak Lina. Ya, jangan ngantuk. Ya, kalau gitu nanti minggu depan saya siapin materi yang ngitung ya. Hafalan, ngitung, udah gitu hafalan lagi, terus UTS. Ya. Oke ya, gitu ya. Saya sudahi dulu pertemuan kita malam ini. Udah lewat 30 menit ya. Udah saya kasih bonus 30 menit sampai jam 11. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.